Bu. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Kalau Ibu apa kabar hari ini? Oh, syukurlah. Puji Tuhan, kabar baik juga. Oh ya, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh ya, sebelum kita mulai, perkenalkan nama dulu ya. Nama saya Marina Setia, bisa dipanggil Ina. Oh iya, Bu. Kalau nama saya Arin, Bu. Oh, Mbak Aren ya. Bagaimana kegiatan hari ini, Mbak? Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan untuk kegiatan hari ini berjalan lancar, Bu. Oh, kuliahnya juga berjalan dengan lancar ya? Iya, Bu. Kuliah saya hari ini aman, Bu. Oh ya, syukurlah. Oh ya, Mbak Arin ini tinggalnya di kos atau di asrama atau sama orang tuanya? Eh, saya tinggal di kos, Bu. Oh, di kos. Sudah semester berapa ya? Saya sekarang sudah semester 5, Bu. Oh, sudah semester 5. Berarti semester depan sudah PLP 1 ya, Mbak? Iya, Bu. Oh, hebat. Yang semangat ya, Mbak Arin. Sebelumnya Ibu ingin bertanya ya, tujuan Mbak Arin ini untuk pertemuan pada sore hari ini kira-kira apa ya? Saya ingin konsultasi permasalahan saya. Saya ingin melakukan konseling. Oh, ingin melakukan proses konseling. Oke, berarti sebelumnya Mbak Arin ini apakah pernah melakukan proses konseling? Em, Belum pernah, Bu. Baru pertama kali hari ini. Oh, belum pernah ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang proses konseling itu seperti apa. Jadi proses konseling itu suatu layanan profesional secara tatap muka untuk memecahkan masalah konseling. Nah, di dalam proses konseling ini juga ada 3 asas nanti. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor nanti akan merahasiakan semua permasalahan yang dialami oleh Mbak Arin. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti asas keterbukaan ini nanti Mbak Arin secara terbuka ya untuk menceritakan semua masalahnya. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, nanti Mbak Arin harus secara sukarela ya, tidak ada pemaksaan untuk menceritakan semua masalahnya. Nah, untuk mengenai waktunya ada 30 menit sampai 40 menit. Kira-kira Mbak Arin memilih 30 menit atau 40 menit ya? Kalau menurut saya sendiri, Bu, cukup 30 menit aja, Bu. Oke, baiklah 30 menit ya. Oke. Untuk sekarang apakah Mbak Arin sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Silakan Mbak Arin menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini. Jadi saat ini tuh saya sedang galau, Bu, ya. Karena ada permasalahan di dunia percintaan, Bu. Oh, Ibu paham. Berarti Mbak Arin ini ada masalah di dunia percintaannya. Iya, betul, Bu. Oke, coba Mbak Arin cerita lebih detail lagi mengenai masalah percintaan yang dialami oleh Mbak Arin sekarang. Jadi kemarin itu saya kan punya pacar ya, Bu, ya. Tapi pacar saya itu gak selingkuh main cewek lain di belakang saya, Bu. Oh, berarti selingkuh ya. Iya, Bu. Terus kok Mbak Arin bisa tahu ya bahwa pacar Anda itu main cewek lain di belakang Mbak Arin? Saya juga dapat informasi dari teman-teman saya, Bu. Soalnya kan kemarin saya itu pulang libur, Bu, pulang libur ke Flores gitu ya, Bu, ya. Sementara mantan saya itu dia tidak pergi libur gitu, Bu, dia stay di Surabaya. Em, Ya gitulah, Bu, intinya saya kan sempat miskomunikasi dengan dia selama saya berlibur. Tapi tahu lah, Bu, saya juga awalnya sudah cerita ke dia bahwa
kalau nanti selama saya berlibur itu saya agak kurang apa namanya tidak kasih kabar, tapi maklum karena di daerah saya itu ya Bea, jaringannya itu em, kurang stabil atau kurang baik loh Bu. Bahkan jarang sekali saya itu dapat tempat yang jaringannya bagus. Makanya kemarin tuh selama saya libur saya jarang sekali kabar dengan dia. Makanya dari itu mungkin dia bosan gitu ya Bu ya dengan saya yang jarang kasih kabar. Makanya dia main cewek lain di belakang saya Bu. Oke, Ibu paham. Berarti mantan pacar Mbak Arin itu kurang berkomunikasi ya, dikarenakan Mbak Arin itu jaringannya di kampung kurang stabil. Iya Bu. Oke, berarti Mbak Arin di kampung itu berapa lama ya? Saya itu kurang lebih 1 bulan ya Bu ya saya di kampung. Terus selama sebulan itu juga nggak terlalu apa namanya, eee, maksudnya kalau dalam seminggu itu saya bisa kasih kabar ke dia itu kurang lebih dua dua atau 3 kali begitu ya. Tapi walaupun kabarnya itu nggak terlalu lama. Intinya kan kalau dalam hubungan itu biar awet ya, maksudnya ada komunikasi walaupun ya tapi saya tahu itu sih Bu, karena itu sudah menjadi kewajiban, sudah jadi komitmen dari awal pacaran tuh kalau kita itu wajib kasih kabar gitu Iya, gimana perjalanan. Nah, karena dengan itu makanya saya itu sempatkan waktu untuk cari tempat jaringan itu agar saya bisa komunikasi dengan dia walaupun tidak setiap hari Bu, tidak kayak sebelumnya gitu sama kami tuh bersama-sama di Surabaya. Gitu. oh, berarti Mbak Arin ini tidak setiap hari ya berkomunikasi dengan mantan pacar Mbak Arin. Iya Bu, selama kita menjalin hubungan, selama kita LDR gitu ya Bu, pas Oh saya di iya, kampung, dia di Surabaya. oke. Berarti Mbak Arin ini kenapa ya kok bisa mengetahui bahwa pacar Mbak Arin ini ada main cewek lain di belakang Mbak Arin semenjak Mbak Arin berada di kampung. Jadi begini Bu, pas saya pulang kan saya tuh nggak kasih kabar ke cowoknya gitu kalau saya itu mau pulang. Tapi setelah saya beberapa hari di Surabaya, saya kasih kabar ke dia kalau saya sudah sampai di Surabaya. Nah waktu itu kayak biasa aja sih chat-chatan ya. Nah terus teman sekamar saya itu nanya gitu kalau apakah saya sama cowok itu masih ada hubungan. Nah, saya jawab iya kalau sampai saat ini kami itu masih hubungan baik gitu ya. Terus teman saya ini kasih tahu apakah kamu sama dia itu selama ini sering kabar atau gimana? Saya jawabnya juga kayak seadanya gitu ya. Ya selama saya di kampung saya tuh enggak terlalu sering kabar ke dia. Dalam seminggu itu 1 atau 2 kali saya kasih kabar. Bersyukur kalau misalnya sampai 3 kali ya gitu. Tapi setelah mereka mendengar itu, mereka cerita ke saya Bu, kalau misalnya dia itu main sama cewek lain di belakang saya gitu, tanpa pengetahuan saya gitu. Oke, berarti apakah Mbak Arin percaya apa yang disampaikan oleh teman Mbak Arin itu bahwa mantan pacar Mbak Arin itu ada main cewek di belakang Mbak Arin? Jadi begini Bu, awalnya saya tuh tidak percaya, tidak langsung percaya dengan apa yang teman-teman saya katakan tentang dia gitu. Karena bagaimana ya Bu, kalau yang namanya orang itu udah percaya dengan seseorang, maksudnya dengan pacar itu ya, pasti sulit sekali untuk mendengar atau gampang percaya dengan omongan orang lain yang Iya. ingin kayak eh, menghancur atau gimana gitu ya dengan hubungan kami gitu. Jadi waktu itu aku sempat berpikir positif gini Bu, ya mungkin itu temannya, adiknya atau siapalah yang nggak mungkin lah dia itu bisa main cewek lain di belakang saya atau selingkuh gitu loh. Jadi saya waktu itu tidak langsung percaya. Jadi saya ingin cari tahu dulu lebih dalam apakah benar atau tidak. Oke, berarti dengan cara apa Mbak Arin bahwa pacar itu ada main cewek lain di belakang Mbak Arin? Waktu itu tuh saya kayak apa namanya, pas saya itu juga mencoba dia dulu ya Bu ya. Saya juga tidak cari tahu ke teman-temannya siapalah, tapi saya cari tahu dulu, bukan cari tahu sih Bu ya, lebih mencoba dia itu bagaimana reaksi dia ya kalau misalnya saya itu cuek dengan dia waktu itu.
Nah, yang lebih, apa namanya, membuat saya yakin kalau dia selingkuh itu, eee, banyak sekali, yang kasih informasi bahwa dia itu ada main cewek lain, bukan hanya teman saya aja, bahkan teman si cowok ini, si mantan saya ini juga kasih tahu kalau dia itu udah punya pacar. Nah, dari situ saya juga, sempat berpikir kalau misalnya, "Ah, enggak lah, ini belum tentu." Maksudnya mungkin mereka hanya ingin kayak, eee, main, apa namanya, kayak guyon-guyon gitu loh, Bu, ya, mengerti kan? Kayak guyon tuh kayak, apa namanya, agak berlebihan gitu ya kalau misalnya sama teman sendiri gitu loh. Jadi saya tidak terlalu langsung percaya. Memang ada pikiran yang begini, "Ah, mungkin betul," tapi ada juga yang pikir kayak, "Jangan percayalah, kamu harus cari tahu juga," gitu. Daripada kamu hanya mendengarkan dari teman-temannya dia ataupun teman-teman kamu, mending kamu cari tahu sendiri. Nah, pada saat itu saya berpikir kalau saya akan mencoba dia gitu loh. Pas dia, VC atau chat saya di WA ataupun di Instagram ya Ibu ya. Saya kayak, balasannya cuman biasa-biasa aja, nggak seperti sebelumnya Sebelumnya gitu, ya. iya Bu. Lalu dia tanya gitu, "Kenapa? Ada masalah?" Tapi saya kayak nggak jawab gitu, nggak terlalu respon yang, eee, sewajarnya gimana itu kalau dalam hubungan berpacaran gitu ya Bu. Pasti kan saling mencurahkan gitu, menceritakan gitu. Tapi pada waktu itu saya tuh kayak biasa aja gitu, nggak terlalu respon. Lama-kelamaan dia kayak, ngaku sendiri loh Bu ya, kayak Iya, minta maaf, tiba-tiba dia kayak minta maaf begini, "Arin, saya minta maaf mungkin, saya merasa selama ini saya tuh sudah membuat kesalahan gitu, yang kesalahan yang besar yang membuat kamu tuh kayak hilang kepercayaan atau gimana gitu dengan saya." Ya, saya kan juga bingung ya Bu ya, karena saya kan nggak, maksudnya nggak ada niatan untuk, menanyakan hal-hal yang apa yang dia lakukan gitu ya Bu. Saya cuma mencoba aja gitu, bagaimana dia, reaksi dia, cara dia untuk, mengembalikan mood saya, biar iya. saya bisa baikan sama dia gitu. Maksudnya, saya bisa balas chat atau video call dengan dia itu kayak seperti awalnya gitu. Tapi tiba-tiba dia kayak langsung, menceritakan ya, hal-hal yang sudah dia lakukan, tiba-tiba dia minta maaf gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Saya tidak akan mengulangi hal, apa yang saya lakukan saat ini ke depannya," gitu. "Saya tidak mau selingkuh lagi." Saya berjanji Iya, gitu. saya berjanji gitu, Bu. Oke, berarti di sisi lainnya mantan pacar kamu ini mengaku ya, mengaku secara langsung sama kamu bahwa dia ada main cewek lain di belakang kamu semenjak kamu di kampung. Iya, betul, Bu. Oke, bagaimana perasaan Mbak Arin ketika mendengar eh, ketika pacar Mbak Arin mengakui bahwa dia ada main cewek lain di belakang kamu? Bagaimana perasaan Mbak Arin? Kalau perasaan saya waktu itu ya, sebagai perempuannya juga pasti sakit hati ya, Bu, Iya, senang, betul. sedih, campur aduk apa segala macam. Dan, saya juga kaget sih Bu, karena niat awalnya saya juga, nggak bermaksud untuk maksudnya menanyakan atau apa gitu, saya hanya ingin mencoba dia gitu loh. Tapi karena dia itu menceritakan kayak dia itu, jujur dengan sendirinya dia bahwa dia itu sudah main sama cewek lain di belakang saya, otomatis kan waktu itu saya kayak, "Oh, berarti yang diceritakan sama teman saya selama ini ataupun temannya dia itu benar sekali," gitu ya. Mereka itu tidak berbohong. Justru mereka itu ingin membuat saya, maksudnya nyadar ya dari Iya. pikiran saya yang terlalu percaya dengan si cowok ini, si mantan saya ini. Makanya mereka itu membantu saya, menceritakan hal yang benar gitu loh. Cuman karena saya yang dibutakan waktu itu, jadi saya sulit sekali untuk percaya gitu loh, Bu. Jadi waktu itu saya tuh sakit hati banget, sedih, dan pada saat itu juga saya, kalau misalnya kayak berpikir, langsung, apa namanya, tidak percaya gitu loh ya sama semua cowok yang dekat dengan saya, pokoknya mulai saat itulah Bu ya, kalau misalnya ada cowok yang mau deketin saya ataupun siapalah itu ya Bu ya, saya langsung kayak, "Ah, udah lari, nggak usah dilayani," maksudnya nggak usah direspon, orang-orang kayak gini tuh sama aja. Jadi aku tuh kayak rasa takut gitu Bu, rasa takutnya kayak, hal yang sama itu akan terulang lagi Bu. Tapi walaupun dengan orang yang berbeda, tapi saya yakin bahwa itu akan terulang lagi. Jadi perasaan takut saya itu muncul, Bu. Oke, berarti Mbak Aren itu memandang semua cowok itu sama ya, seperti mantan pacar Mbak Aren. Iya, betul, Bu. Oke, di sini Ibu akan menggunakan strategi restruktur kognitif
untuk menyelesaikan masalah Mbak Arin nanti. Sebelumnya, apakah Mbak Arin pernah mendengar atau membaca tentang strategi restruktur kognitif? Ya pernah sih Bu, cuman saya belum tahu ya maksud yang dimaksudnya itu apa Bu. Memang saya pernah dengar, cuman saya uh, belum tahu yang dimaksudnya itu apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik restruktur kognitif. Jadi teknik restruktur kognitif itu mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Contohnya, Mbak Arin merasa berpikir negatif tentang cowok-cowok lain. Nah, Mbak Arin juga merasa semua laki-laki itu sama, hanya menyakitkan dan mengecewakan hati perempuan. Nah, pikiran tersebut harus berubah karena tidak semua laki-laki itu sama seperti mantan pacar Mbak Arin. Nah, dalam proses konseling ini juga saya akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak Arin. Apakah Mbak Arin setuju? Iya Bu, saya setuju. Oke, baiklah. Saya mau nanya, apakah setiap laki-laki itu sama, baik segi fisik atau maupun segi sifat? Uh, Enggak sih Bu ya, kalau misalnya dari segi fisik yang jelas pasti berbeda lah Bu. Tapi untuk sifat mereka itu kayak ya kayaknya berbeda juga sih Bu ya, dengan mantan pacar saya ini dengan cowok lain gitu. Oke, baiklah. Apa yang membedakan mantan pacar Mbak Arin dengan cowok-cowok lain? Ya yang jelas sih Bu, kalau mantan saya kan uh, yang saya tahu tentang dia tuh kayak mungkin sifatnya memang dia orangnya penyayang, cuman karena uh, perilaku dia kemarin itu yang membuat saya sakit hati. Itu saja dia tadi itu selingkuh, jadi itu yang membuat saya tidak senang dari dia. Nah kalau dengan laki-laki lain sih atau cowok lain, karena saya belum mengetahui sifat dan kepribadian mereka, jadi ya mungkin mereka itu nggak seperti sifat dan perilaku si mantan saya ini sih. Oke, sekarang yang perlu Mbak Arin ketahui bahwa mantan Mbak Arin itu tetaplah mantan dan laki-laki yang lain itu tetaplah teman. Terus mereka saling berbeda baik sifat maupun sifat. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar di masa lalu itu akan berbeda dengan apa yang dilakukan laki-laki lain. Iya. Bagaimana perasaan Mbak Arin setelah melakukan proses konseling pada sore hari ini? Eh, iya Bu, sudah lumayan sebelah, sudah lumayan, maksudnya kayak sudah terbantu gitu ya Bu ya, karena saya sudah bisa menceritakan ke orang lain gitu permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, baiklah. Jadi Mbak Arin itu merasa lega sedikit ya setelah menyelesaikan proses konseling pada sore hari ini. Iya Bu. Oke, mengenai waktu yang kita kesepakati pada awal tadi, saya rasa sudah cukup ya. Oke, untuk pertemuan pada sore hari ini saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih ya Mbak Iya Bu, Arin. terima Ya, kasih banyak. terima kasih. Selamat sore.